7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia, Allah yang Maha Kudus. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua pergumulanmu. Siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Ku sadar
Engkau Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya, amin. Dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau akan
sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keberadaan kami saat ini, Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Kau Tuhan, harapan dalam setiap kehidupan kami. Bukan
mau berseru kepada Tuhan Yesus. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Dan berseru Amin Tuhan. Engkau harapan dalam hidup kami. Kuat kami bersumber dari Engkau. Pertolongan kami bersumber dari Engkau Tuhan. Kehidupan kami bersumber dari Engkau Tuhan. Semuanya berasal dan bersumber dari Tuhan Yesus. Pegang hidup kami, pegang keluarga kami, pegang pelayanan kami, pegang masa depan kami. Dan kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Meteraikan, jamah Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar bersama-sama itu menjadi kekuatan, penghiburan dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan kuasa firman-Mu yang dahsyat adanya. Setiap kami yang mendengarkan dan mengimani. Sementara firman-Mu diberitakan, kalau ada di antara kami yang lemah, kuatkan Tuhan. Yang susah hiburkan Tuhan. Yang sakit sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pulang sebentar menjadi orang-orang yang diubahkan dan berkemenangan oleh kekuatan kuasa firman Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini kita ada, terima kasih Bos, Tuhan berkati. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu, ini yang ke sekian puluh kali. Pertama kali saya melayani di sini 2014. 2014 5 kali, 2015 4 kali. Karena saya bilang sama Pak Prinatal, saya siap cadangan di sana. Saya selalu bercanda kalau di GKBB Masa Depan Cerah Tulungagung saya wakil gembala. 2016 17 tidak ada. 2018 sekali saya di sini. 2020 harusnya khotbah cuman karena pandemi tidak jadi. 2021 saya sekali. 2022 ini pun dadakan baru Jumat kemarin. Karena biasanya beliau kalau suruh saya khotbah biasanya 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Cuman karena beliau semalam hari Jumat pulang ke Tebing Tinggi ya, Sumatera Utara. Karena orang tua beliau dipanggil Tuhan. Secara pribadi saya turut berduka cita buat keluarga besar Bapak Purba dan sidang jemaat di tempat ini. Saya bersyukur kita ada dalam sukacita Allah. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami pengalaman yang sama dengan Pak Prinatal. Orang perantau itu seperti itu saudara. Saya juga merantau dari Sumatera Utara. 2003 ibu saya sakit. Kami pulang sekeluarga bulan 3. Bulan 5-nya dipanggil Tuhan, balik lagi. Itu 2003. 2018, bapak saya pun tidak ada, kita pulang lagi saudara. Kalau udah pulang begini, waktu banyak, biaya juga banyak saudara ya. Apalagi 4 orang pulang ya. 4 orang, apalagi naik pesawat dadakan, itu ongkosnya pun lumayan. Tapi saya percaya Bapak Gembala saudara diberkati dan jemaat Tuhan di sini pun diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya rindu membawa saudara dalam satu tema iman dan pergumulan. Dalam Mazmur 3, tema atau judul khotbah saya saat ini iman dan pergumulan.
Mazmur pada pasal 3 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap iman itu rasa-rasanya selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Apapun bentuk pergumulannya, iman itu selalu dibenturkankah atau terbenturkah, selalu berhadapan dengan pergumulan. Di dalam satu situasi dan kondisi, kalau kita memahami memang seperti itulah cara Tuhan untuk membentuk iman kita semakin bertumbuh. Seperti itulah cara Tuhan membentuk keyakinan kita itu semakin bertumbuh. Apapun bentuk pergumulannya masih banyak anak-anak remaja di sini ya. Bentuk pergumulannya bisa sakit kah? Bisa ekonomi kah? Bisa keuangan, bisa anak-anak, pekerjaan, kalau anak-anak masih sekolah, pendidikan, tentang pekerjaan di kemudian hari, masa depan di kemudian hari. Dan pergumulan di setiap kehidupan kita itu kalau kita sadari bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Bukanlah sesuatu yang harus kita elakkan, tetapi itu sesuatu yang harus kita hadapi. Itu real, itu fakta kehidupan yang Tuhan izinkan selalu terjadi. Dan pergumulan itu bukan terjadi pada hari-hari ini saja. Setiap zaman Adam, zaman rasul-rasul, zaman nabi-nabi, dan tidak akan berhenti sampai Yesus datang kembali. Setiap pergumulan itu selalu dibenturkan dengan iman. Untuk apa? Saya katakan di awal, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Efesus bilang semakin dewasakan dan pada satu titik sempurna seperti Yesus. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Tadi ditanya apakah ada PowerPoint-nya, maaf nggak ada saudara. Pas ditelepon Jumat sore, siang ya, langsung berdoa, Tuhan saya mau khotbah apa nih gitu ya. Jadi khotbah saudara ini baru digodok sampai jam 10 malam. Mudah-mudahan memberkati saudara. Jadi sampai 10 malam ini masih diolah sama chefnya ini ya. Kalau Bapak Ibu ada Alkitabnya, bisa baca bersama-sama. Mazmur pada pasal 3 ayat 1 sampai 9 berkata demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sampai demikian pembacaan firman Allah. Ayat 1 sudah memberitahu kepada kita bahwa ada satu peristiwa pada masa lalu yang terjadi kepada pemazmur yang saat ini adalah Daud. Peristiwa itu apa? Ketika ia lari dari Absalom. Itu kan ayat 1. Jadi Mazmur Daud ini pasal 3 ayat 1-9 sebuah cerita yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 37. Atau langsung 2 Samuel pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat nanti di rumah, ada cerita lengkap sehingga pemazmur menyimpulkan pergumulan hidupnya yang begitu panjang. Ada apa sih yang terjadi di 2 Samuel pasal 15, 16, 17, 18? Daud mempunyai anak banyak dan mempunyai istri banyak. Bukan berarti poligami boleh, saudara ya. Bukan. Tapi ceritanya seperti itu. Salah satu anaknya yang bernama Absalom membuat sebuah kesepakatan terselubung bersama teman-temannya yang bisa diajak untuk memaksa kekuasaan yang dimiliki oleh Daud menjadi miliknya. Kalau bahasa sekarang pemerintahan kudeta gitu ya, merampas kekuasaan. Sebuah peristiwa yang sangat mengganggu kehidupan Daud. Di awal pemerintahan atau pengangkatan Daud menjadi raja,
Musuh yang pertama dihadapi adalah Goliat, kalah. Setelah itu Saul, dia bisa atasi. Tetapi ini yang diatasi bukan Goliat, bukan Saul, tapi anaknya sendiri. Anaknya sendiri yang harus dihadapi. Saya merenungkan bagaimana sikap Daud ketika berhadapan dengan anaknya sendiri. Dia enggak ngambil senjata, dia tidak memakai kekuasaannya untuk mematahkan Absalom, enggak. Kalau saudara nanti baca 2 Samuel pasal 22, pasal 16, 17, 18, dia malah lari. Dia malah menghindar. Kesannya Daud ini kalah kesannya. Dia lari. Dia malah menghindar. Malah dia ajak teman-temannya yang setia dengan dia untuk melarikan diri untuk menghindari anaknya Absalom. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, bahwa ada benturan-benturan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan ataupun yang Tuhan sengaja untuk kita hadapi, dan di sana kita harus mengambil sikap bukan hanya menguntungkan diri, tapi memperhatikan keuntungan orang lain juga. Bisa saja Daud dengan posisi sebagai raja mematahkan langsung anaknya Absalom, bisa saja. Dia kasih perlawanan, bisa saja. Dan Absalom tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dia melarikan diri. Dia pergi. Sementara dia pergi, Alkitab mencatat, dia menangis, dia sedih. Penerjemah Alkitab memberikan ketika dia menangis bukan sekedar menangis, di dalam tangisannya ada doa, ada rintihan, ada berkabung, ada kesedihan, anaknya sendiri yang berhadapan dengan dia. Ada catatan, mungkinkah Daud salah mengasuh anak? Sehingga anaknya berani melawan perlawanan kepada Daud. Ada catatan, mungkinkah Daud tidak terlalu disiplin, tidak terlalu kencang terhadap anaknya, sehingga anaknya berani kepada dia. Menjadi perenungan kita bersama, saudara. Catatan saya kepada Absalom begini, saudara. Kalau sesuatu itu bukan kehendak Tuhan, jangan coba-coba melangkah tanpa kehendak Tuhan. Hidup kita akan sia-sia. Kalau pekerjaan kita, sesuatu, kalau itu bukan seizin Tuhan, kalau itu bukan kehendak Tuhan, kalau itu bukan maunya Tuhan, jangan coba-coba lakukan. Memang mungkin pada awalnya, wah berhasil, tapi di ujungnya nanti akan sia-sia, akan penyesalan. Bagaimana akhir dari Absalom? Alkitab mencatat, Absalom ketika berperang, kepalanya nyangkut di pohon tarbantin, habis itu dibunuh lagi oleh pengawal Daud. Iman selalu berbenturan atau dibenturkan atau berhadapan dengan realita, fakta, kehidupan yang kita hadapi. Bukan saja orang tua, anak-anak juga termasuk di dalamnya. Sebab realita tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Fakta tidak selalu semanis yang kita bayangkan. Fakta tidak selalu senyaman yang kita bayangkan. Tidak selalu, bisa ya, bisa tidak. Yang penting saudara dan saya harus banyak belajar dari yang bernama Daud. Mari kita melihat saudara. Sikap Daud dalam Mazmur tadi, yang kita baca tadi, menghadapi anaknya sendiri, bahwa yang pertama di dalam ayat 2 dan 3, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berperkara dengan aku, tentang aku, dan mereka berkata begini, Daud itu enggak mungkin ditolong Tuhan, kurang lebih seperti itu ya. Baginya tidak ada pertolongan. Maka catatan saya pertama, ketika realita fakta kehidupan pergumulan apa saja yang kita hadapi, kita belajar dari Daud. Yang pertama, temui Tuhan, jumpai Tuhan di dalam doamu. Amin saudara. Yang pertama, temui Tuhan, jumpai Tuhan di dalam doa kita. Itu yang dilakukan oleh Daud. Sampai-sampai orang menganggap Daud tidak mungkin ditolong Tuhan. Wow, Daud itu mungkin sudah ditinggalkan Tuhan. Daud itu mungkin sudah enggak mendapat pertolongan dari Tuhan. Daud itu mungkin sudah lemah, enggak berdaya. Saya sering berkata begini saudara, bahwa di dalam kesunyian sekalipun Tuhan ada.
kalau kita jumpai Tuhan dengan baik-baik. Di dalam kesendirian seringkali Tuhan ingin menjumpai kita. Di dalam kesunyian Tuhan seringkali menjumpai kita. Dan kita temui Tuhan di mana? Di doa. Disitulah saat yang tepat untuk menjumpai Tuhan. Berdoa. Berdoa. Doa. Ada orang berkata bahwa berdoa itu kekuatan orang percaya. Doa, temui Tuhan, jumpai Tuhan, bercerita dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan tentang setiap pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi. Bawa pergumulan kita, bawa beban kita, ceritakan, Tuhan, ini bebanku. Dan Daud yang dihadapi darah dagingnya sendiri Absalom. Di dalam pelariannya, Alkitab berkata, dia menangis. Penafsir Alkitab berkata begini, tangisan Daud inilah yang tertulis bahwa orang yang mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Orang yang mencucurkan air mata, orang yang menangis mencucurkan air mata dalam usahanya, dalam upayanya mencari solusi dari Tuhan, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Yang kedua, saudara, yang saya jumpai yang dilakukan Daud tetap ayat 4. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Poin yang kedua yang Daud lakukan dan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, perjumpaan iman dalam pergumulan adalah tetap mempercayai Tuhan sebagai perisai pelindung di dalam situasi atau situasi seburuk apapun. Tetap mempercayai Tuhan dalam situasi seburuk apapun situasi itu. Sesukar apapun situasi itu. Sesulit apapun situasi itu. Harus tetap mempercayai Tuhan. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita marah, bahkan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Percaya ini adalah bagian perjalanan iman yang harus kita lewati menuju iman yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai pasal 30-an, kalau saudara nanti baca di rumah, maka para tokoh-tokoh, para nabi Alkitab dikatakan begini di sana, Ibrani 11. Karena iman Habel, karena iman Nuh, karena iman Daud, karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Yakub, karena iman Musa, karena iman Simson, Yefta, Daud, karena iman. Pada kesimpulannya, karena iman mereka bertahan. Karena iman mereka kuat. Karena iman mereka bisa. Karena iman mereka mampu. Kalau mereka saja orang-orang dalam perjanjian lama sudah mempertontonkan imannya kepada saudara dan kepada saya, mari pada saat ini kita belajar hal yang sama juga kita bisa katakan, karena iman aku bisa, karena iman aku sanggup, karena iman aku mampu, seperti pujian tadi yang kita nyanyikan menjelang firman Allah. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku hanya bersumber dari Tuhan. Haleluya, amin. Dan harus kita akui saudara, bersama dalam realita fakta kehidupan selalu saya katakan, tidak selalu semulus yang kita hadapi. Dalam kitab Roma pada pasal 8 Paulus berkata begini, bahwa apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Tuhan? Penindasankah? Ketelanjangankah? Kemiskinankah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Apakah yang bisa memisahkan aku dengan pertolongan Tuhan? Enggak ada. Apakah yang bisa memisahkan perjalanan masa depanku dengan Tuhan? Enggak ada. Selama iman kita tertuju yang bersumber dari Allah itu dan tertuju kepada Allah pemberi iman itu sendiri. Artinya koneksitas kita dengan Allah, remaja anak Tuhan yang sekasih, jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus.
Teruslah bangun koneksi iman yang berkesinambungan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga dalam ayatnya yang ke-7. Ya, ayat yang ke-6, maksud saya, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara bisa bayangkan gak Daud dalam situasi seperti ini, dalam situasi menyingkir, pergi, atau dalam satu peperangan, dia masih bisa tidur. Dia masih bisa tidur dalam situasi genting seperti ini. Ini yang saya sebut bahwa Daud yakin betul Tuhan beserta dia. Itu yang ketiga. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah itu selalu beserta kita. Kita selalu mengingat bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita selalu mengingat bagaimana tolong kita. Kita selalu mengingat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Jadi setiap peristiwa kehidupan kita yang kita alami apapun itu bentuknya, mari selalu hati dan pikiran, tubuh, jiwa, roh kita itu terkoneksi dengan firman Allah. Itu yang membuat kita kuat. Apa saja yang terjadi, selalu ingat Tuhan pasti beserta saya. Tuhan pasti tolong saya. Pernyataan-pernyataan seperti ini itu tidak akan keluar dari orang-orang yang lemah. Dari orang-orang yang tidak mempunyai hubungan dengan baik dengan Tuhan. Pernyataan orang-orang yang seperti ini adalah pernyataan orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya masih ingat ketika Yesus mau naik ke surga, pasal 14 Injil Yohanes, Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa, dia akan mencurahkan rohnya kepada kalian, penolong yang lain, roh kebenaran itu tinggal, diam bersama-sama dengan kita. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Ini yang disebut dengan penyertaan yang sempurna. Saudara dan saya harus ingat betul, Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak pernah lupakan kita. Tuhan gak pernah biarkan kita. Tuhan gak pernah lepaskan kita. Selama kita sungguh-sungguh betul mencintai dan mengasihi Tuhan. Ada sebuah pujian, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Bagaimana mungkin bisa aman sejahtera di tengah badai kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Hanya orang yang menikmati penyertaan Tuhanlah yang bisa berkata, penyertaanmu sempurna di tengah badai sekalipun. Iman dan pergumulan itu selalu berjalan bersama-sama. Di sisi yang satu ada iman, di sisi yang lain ada pergumulan. Ini selalu berjalan bersama-sama. Selalu berjalan bersama-sama. Itulah pentingnya saudara dan saya tetap terjaga utuh. Komunikasi, hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Saya ingat satu ayat dalam Mazmur 27. Ayat 1-3 berkata begini, saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku dan memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelincir jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun ada banyak pergumulan, tantangan, aku tidak takut. Sekalipun ada banyak tantangan, aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, pemazmur berkata, aku pun tidak takut dan aku tetap percaya Tuhan yang sudah menolong aku. Keberanian membangun iman yang sungguh kepada Tuhan, itu sebuah sikap penting yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Apa sih keberanian itu? Kemauan kita terus ingin maju, ingin bertumbuh, ingin berkembang di dalam iman pengiringan kita kepada Tuhan. Selain itu peran serta Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita juga harus mau diajak Roh Kudus untuk bergerak. Diajak Tuhan untuk bergerak. Kenapa? Sebab ia ada dalam kita.
Saudara tahu nggak bahwa Tuhan ada dalam kita? Amin saudara. Dia ada dalam kita. Dia ada di sini. Ada lagu sekolah minggu? Apa? Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersamaku. Amin. Tapi kan pengalaman bersama Tuhan ini sering kita lupakan, sering kita nggak ingat kalau kita tiba dalam yang disebut dengan pergumulan. Kita sering kali ambil keputusan dan keputusan itu bukan yang Tuhan izinkan. Sering kita mengambil tindakan itu bukan seizin Tuhan yang pada ujungnya berakhir kepada kesia-siaan, kegagalan, kekecewaan. Tapi Daud nggak seperti itu. Dia selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak takut, aku tetap percaya. Yang keempat, saudara, yang terakhir, udah setengah jam ya. Yang terakhir, bagaimana Daud menyikapi pergumulan hidupnya di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, berkata begini, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik yang ingin menghancurkan hidup dan imanku. Yang keempat, ada keberanian bertindak tentunya atas dorongan Roh Kudus tentunya. Ada keberanian bertindak, ada keberanian untuk melawan dari iman, tindakan iman, untuk menghadapi semua tantangan yang dikelompokkan tadi, semua musuh yang diperhadapkan kepada kita semua. Ada keberanian, ada sikap perlawanan yang kita lakukan. Kalau kita nggak mengambil sikap perlawanan atau tidak mengadakan sikap perlawanan, maka kita siap-siap, 1 Petrus katakan bahwa iblis itu kan dia sedang mengaum-ngaum, ya kan? Iblis sedang mengaum-ngaum, kapan kita lengah, selesai, wassalam hidup kita. Dia mengaum, tinggal tunggu waktunya saja. Makanya ketika Yesus dicobai oleh iblis di Matius pada pasal 4, iblis tidak pergi, dia pergi menunggu kesempatan yang selanjutnya. Iblis bilang gini, tolong buat batu ini menjadi roti. Yesus bilang manusia bukan hidup hanya dari roti tapi hidup dari firman Allah. Pencobaan yang kedua disuruh lompat, Yesus enggak mau. Pencobaan yang ketiga, sembahlah aku, Yesus enggak mau. Iblis pergi. Tapi dalam berita selanjutnya, iblis menunggu kesempatan yang berikutnya. Kapan kita lengah? Di situ dia sikat kita. Di situ dia habisi kita. Itu tetap menjadi penting bagi yang masih anak-anak remaja ini, berhati-hati, waspada, bergaul, bertindak, berucap, bertindak, salah sedikit kita diterkam, kita dicabik-cabik, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum itu. Itulah sebabnya perlawanan yang harus kita lakukan itu tergantung persiapan diri kita, mengkualitaskan iman kita untuk tetap bertumbuh, berkembang ke arah Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu ayat dalam Mazmur 18 ayat 30 berkata begini. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Pemazmur selalu mengkaitkan dirinya selalu karena Engkau, karena Tuhan, aku berani. Karena Engkau, karena Tuhan, aku berani melempati tembok. Aku berani melawan musuhku. Aku berani melawan. Jadi pemazmur selalu mengkaitkan kekuatan dirinya. Karena Tuhan. Karena Engkau Tuhan. Bukan kuat dan gagahku. Bukan hebatku. Karena Tuhan. Amin. Selalu koneksikan hidup kita karena Tuhan. Karena Tuhan. Kalau pengakuan ini tidak ada dari hidup kita, kita menjadi lemah. Kita tidak akan menjadi kuat. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Engkau, tangan siapa? Tangan Tuhan. Kesimpulannya saudara, catatan saya bahwa buat kita semuanya, jangan lari dari kenyataan hidup, apapun itu bentuknya, hadapi bersama Tuhan. Amin. Jangan lari dari kenyataan hidup, apapun itu bentuknya, pergumulan apakah namanya itu, hadapi bersama Tuhan. Yang kedua, jangan mencari kekuatan dari dunia. Jangan cari kekuatan dunia ini, carilah kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, selalu percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita di masa sulit sesukar apapun. Kalau saudara punya Alkitab, kita baca bersama-sama ayat yang terakhir tadi, ayat 9. Ayat 9. Mazmur 3 ayat 9. Kita yakini bersama, ini bagian hidup kita. Mazmur 3 ayat 9, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita yakin pertolongan itu sumbernya dari Tuhan. Kekuatan itu sumbernya dari Tuhan. Keberhasilan itu sumbernya dari Tuhan. Kalau itu kita yakin betul, maka cari Tuhan. Cari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dan tetap andalkan Dia dalam segala perkara. Kalau Daud Tuhan tolong, saudara dan saya pasti Tuhan tolong. Iman dan pergumulan itu selalu berjalan bersama-sama. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tetap ada dalam posisi menang. Apapun itu kondisinya, apapun pergumulannya. Tuhan tolong kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi sebuah pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Ketika aku lemah, Tuhan tolong aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Hati kami tenang ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada
Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat tak sanggup lagi, ada tangan Tuhan. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu pertolongan sumbernya dari Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Ku rasakan, katakan lagi Tuhan, pertolonganmu. Haleluya, haleluya. Begitu ajaib. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini dalam pergumulan berat, sukar? Ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Ada Tuhan yang sanggup bantu kita. Pujian ini berkata, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan Tuhan bekerja. Di situ tangan Tuhan bekerja. Saat siang hari ini ada tangan Tuhan yang siap bekerja dalam hidup kita. Bekerja dalam keluarga kita. Dia sedang merangkai masa depan kita, masa depan yang indah dalam Tuhan. Dia sedang merangkai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan merangkai hal-hal yang manis dalam hidup kita. Bergeraklah, bekerjalah, melayanilah, beraktivitaslah, berkaryalah dalam kehendak Tuhan.
rencana Tuhan. Dan Tuhan tolong kita semuanya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Bolehkah kita minta angkat tangan di hadapan Tuhan? Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu, Di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu ajaib, Begitu ajaib Engkau Tuhan. mengikat hatiku. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu. rasakan Rasakan kasih-Mu Tuhan. pertolongan-Mu. Pertolongan Yes, nikmati pertolongan Tuhan. begitu ajaib. Nikmati jamahan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Mengikat hatiku. Nikmati Tuhan. Haleluya. Di saat aku Tak sanggup tak lagi. sanggup lagi, di situ tangan-Mu Bekerja. pertolongan-Mu Begitu ajaib. Kau mengikat hatiku. kini Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Tangan yang tidak terlihat adalah tangan yang menjamah kami. Tangan yang berlubang paku, tangan yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, yang menolong kami. Kami tidak mau mencari kekuatan dunia. Kekuatan kami bersumber dari Engkau. Kau sumber pertolongan, Kau sumber kekuatan. Pulihkan yang lemah Tuhan. Angkat yang jatuh, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, pertolongan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku berasal. Berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu. Tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Kota tercinta, Kotaku tulung aku. Berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu. Tulung aku bagi kemuliaan-Mu. kami berdoa Tuhan buat kota kami yang tercinta, kota Tulungagung.
tempat di mana kami ada, tempat di mana kami bekerja, tempat kami berusaha, tempat kami beraktivitas, tempat kami sekolah Tuhan. Berkati kota Tulungagung ini Tuhan, dari setiap kecamatan, di setiap desa. Berkati kota Tulungagung, para pemimpin kami berkati, Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD daerah, pengambil kebijakan, pengambil keputusan di kota Tulungagung. Berikan hikmat mereka, bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan hikmat-Mu, untuk mereka bertindak adil satu sama yang lain, bertindak benar untuk mensejahterakan rakyat kota Tulungagung yang berjumlah kurang lebih 1 juta ini Tuhan Yesus. Kami rindu kota Tulungagung dimenangkan buat Engkau Tuhan. Di setiap sudut kota, timur, barat, utara, selatan, Engkau hadir di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ada ratusan ribu orang di kota Tulungagung yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menyelamatkan mereka. Kalau mereka tidak selamat, mereka akan terhilang Tuhan. Mereka akan binasa Tuhan. Mereka tidak akan menikmati surga-Mu Tuhan. Tuhan tolong kota Tulungagung penuh kemuliaan-Mu. Ada banyak jiwa yang benar mengenal Engkau. Ada banyak anak-anak Tuhan yang diberkati dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih. Genggam kota kami Tulungagung, tempat di mana kami hidup Tuhan. Tetap kami berkarya. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu. Kalau ada salah dosa para pemimpin kami, pemimpin gereja, umat-umat ketebusan-Mu, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mungkin karena dosa kami, berkat-Mu terhambat, terhalang untuk kami, ampuni kami. Biar lewat kekudusan kesucian-Mu, kami berlayak memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami semua serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai menjelang akhir. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Berkati ekonomi kami. Berkati keuangan kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati masa depan kami. Jadikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan. Istri-istri yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu nyata di gereja ini. Nyata di keluarga kami. Dan nyata di bangsa kami. Sebentar kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa buat Bapak Perinatal bersama istri, anak-anak keluarga besarnya yang sedang berduka ditinggalkan orang tua mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada. Penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus nanti menguatkan mereka. Perjalananmu pergi ke tebing tinggi sudah Engkau tolong. Apa mereka pulang ke Tulungagung sebentar juga Tuhan, hari-hari selanjutnya Engkau menolong, mencukupi segala yang diperlukan, yang dibutuhkan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan mau berkati. Kami memuji